Shalom semuanya. Khotbah di bukit merupakan khotbah yang fenomenal yang dilakukan oleh Kristus pada waktu pelayanannya di muka bumi ini. Di dalam khotbah di bukit kita melihat banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan Kristus dengan latar belakang mereka masing-masing. Dengan pergumulan, kesulitan, kondisi, keadaan mereka pada saat itu, mereka rindu untuk mendengarkan Kristus berbicara. Dan kalau kita melihat kata pertama atau khotbah pertama yang diucapkan oleh Kristus di dalam khotbah di bukit dapat kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ini adalah sebuah kata yang pertama yang diucapkan oleh Kristus di dalam khotbahnya, menunjukkan suatu penghiburan bagi orang-orang yang sulit pada saat itu, bagi orang-orang yang miskin pada saat itu, di mana mereka merasa mereka begitu sulit hidup mereka dan mereka tidak mengalami kebahagiaan. Sehingga Kristus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini berarti bangkrut, tidak punya apa-apa, bokek, tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Di sini dikatakan kata miskin. Maka Kristus berkata, berbahagialah orang yang bangkrut, orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Bagi orang dunia, orang yang berbahagia adalah orang yang punya segalanya, orang kaya, orang yang punya pekerjaan bagus, orang yang punya rumah bagus, orang yang punya rumah banyak, orang yang tidak punya utang, orang yang punya segalanya. Bagi orang dunia itu adalah orang yang berbahagia, tapi bagi Kristus itu berbeda dengan pandangan dunia. Orang miskin adalah orang yang berbahagia di hadapan Allah, bahkan merekalah yang empunya kerajaan Allah. Kalau kita saat ini sedang mengalami kebangkrutan, kalau kita saat ini sedang mengalami tidak punya apa-apa, begitu sulit hidup kita, jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita. Kristus mengingatkan kepada setiap kita, berbahagialah orang miskin, orang bangkrut, orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang yang memiliki Allah di dalam hidupnya meskipun tidak memiliki apapun di dalam dunia ini, harta, kekayaan, bahkan yang lainnya. Tapi kalau kita punya Kristus, kita adalah orang yang berbahagia dan mempunyai kerajaan Allah. Itu jauh lebih berbahagia, itu jauh lebih penting dibandingkan apapun. Mari pegang Kristus senantiasa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang mempunyai kerajaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.